umat beriman dan para peziarah pengharapan yang dikasihi Tuhan. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan segala yang baik bagi kita sekalian. Hati-hatilah terhadap bahaya ketamakan, kerakusan. Sebab ketamakan bisa merusak akal sehat dan memutuskan ikatan kekeluargaan. Bacaan-bacaan liturgis pada hari ini, terutama bacaan Injil, mengingatkan kita akan hal ini. Karena telah putus urat malunya, maka di depan orang ramai seseorang membuka aib keluarganya. Karena tingginya selera akan harta warisan, membutakan mata orang ini, sehingga ia mendaulat Yesus menjadi hakim dadakan. Katanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali memperhatikan Injil secara umum, bahwa Yesus selalu memanfaatkan suatu kesempatan yang baik untuk hal yang lebih baik lagi. Ketika muncul pertanyaan atau desakan untuk mengurus saudaranya yang tidak mau berbagi harta warisan itu, Yesus masuk pada pengajaran yang lebih mendalam lagi. Yesus mengingatkan akan bahaya ketamakan. Ketamakan atau kerakusan adalah keinginan berlebihan akan harta benda yang bisa mengarahkan seseorang pada kecurangan. Rasa lapar dan haus tentu kita atasi dengan makanan dan minuman. Tetapi rasa haus dan lapar akan hidup kekal harus kita atasi dengan mencari dan menemukan Allah serta mengecap kebaikannya. Bacaan pertama tadi menyebutkan rasa frustasi seseorang yang telah berusaha bekerja keras mencari kehormatan, mengejar kenikmatan, tetapi mengabaikan segala itu, mengabaikan hubungannya dengan Allah. Kitab Pengkhotbah tadi mengingatkan manusia untuk tidak terjebak dalam kesia-siaan duniawi, melainkan mencari nikmat dan hikmat serta kebahagiaan sejati selalu dalam kerangka hubungan dengan Allah. Itulah artinya menjadi manusia baru yang disebutkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Sadar nilai-nilai lama tidak memadai lagi untuk hidup. Sadar ukuran-ukuran terdahulu tidak memenuhi lagi kepuasan dan kenikmatan, maka harus beralih pada ukuran baru. Rasul Paulus menegaskan jemaat yang telah berubah karena bertobat harus meninggalkan segala bentuk perbuatan dosa, percabulan, tahyul, dan hawa nafsu duniawi. Lalu sebagai seorang Kristiani atau pengikut Kristus mesti meninggalkan segala kepalsuan,
dan berusaha menghayati kenyataan bahwa hanya Kristus di dalam semua orang. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cerita Yesus tentang orang kaya yang terus menimbun kekayaannya menunjukkan bahwa ia tidak menguasai dirinya. Ia hanya membangun lumbung, kenyang, dan istirahat, tidak berpikir dalam kerangka yang lebih luas, dan tidak sadar akan kenyataan bahwa ia tidak atau belum menguasai dirinya sendiri. Karena itu, dalam ketumpulan dan kesalahan orientasi hidup inilah jiwanya merana. Karena lapar dan haus akan makanan surgawi yang perlu, maka memang segala-galanya harus diupayakan dalam kerangka bersinergi antara kekuatan kita dengan berkat Allah. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biasanya atau pada umumnya tidak tahu berucap syukur itu biak dari kerakusan. Tidak mau memupuk dan membiasakan diri berterima kasih kepada Tuhan, itu memicu kerakusan. Saya ingat pengalaman yang memalukan, mungkin sudah pernah saya ceritakan. Saya pencandu kopi. Suatu pagi saya ngomel dengan bruder Ceku, sudah meninggal ya, waktu kami berdua di Gunung Poteng mendampingi para nobis kapusin di situ. Karena kopi pagi itu tidak enak, dan sepanjang sarapan itu saya tidak senang, menunjukkan muka saya tidak senang. Dan sebelum bruder itu pergi, saya masih ngomel lagi, bagaimana kamu beli kopi yang tidak enak? Karena rasa-rasa arang atau barangkali rasa-rasa jagung belaka. Lalu bruder itu berkata, ya Pastor beri uang segitu, ya kita bisa dapat beli segitulah, katanya. Kupikir, minumlah apa yang ada sesuai dengan kantong kita kan. Umat beriman yang terkasih, sejak itu saya sampai sekarang jadi lebih pandai lagi minum kopi. Apa saja jenis kopi masuk, karena dinikmati dengan syukur. Kopi jagung pun mantap ya. Sampai pada yang lebih kotor lagi pun laku ya. Kopi luwak itu kan kotoran musak ya, sadap. Rasa syukur dan tahu berterima kasih biang atau kekuatan untuk mematikan kerakusan. Kedua, membiasakan diri menentukan prioritas. Banyak orang hidup dikendalikan oleh maunya, bukan apa yang perlu, tetapi apa yang ia maui, apa yang ia inginkan. Kalau kita mengukur hidup sesuai dengan apa yang perlu, maka kita akan hidup berkecukupan dan berkelimpahan. Tetapi kalau mulai membuat standar hidup dengan apa yang saya mau, tidak ada ujungnya. Dan akhirnya itulah yang juga menumbuhkan kerakusan dan ketamakan. Umat beriman yang dikasihi
Tuhan Yesus Kristus. Satu sikap lagi yang bisa mematahkan bibit-bibit dari kerakusan dan ketamakan ialah tidak membanding-bandingkan. Kalau kita mulai sudah membandingkan perolehan kita dengan perolehan orang, terutama orang yang kaya, mulailah gaduh di dalam hati dan ribut di dalam pikiran, lalu mencari jalan apa saja untuk menyamakan diri kita dengan standar orang kaya, menghindari perbandingan. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nanti di rumah baik kalau kita baca bukan hanya pribadi tapi bersama dalam keluarga, bacaan Injil ini bagus sekali. Dengan sedikit imajinasi membayangkan bagaimana orang yang begitu rakus dengan harta warisan, tidak tahu malu, ya, tidak ada rasa sungkannya, langsung meminta Yesus jadi hakim mereka. Bagaimana sikap orang kaya itu yang terus memikir dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain, tidak juga pernah mengingat saat-saat sulit dalam hidupnya, tak pernah akhirnya bisa bersyukur, sampai saatnya dicabut nyawanya ia kewalahan. Semoga Tuhan memberikan damai dan segala kebaikannya bagi kita sekalian.